Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 531. Apa? Bunuh. Kaki Huo Xihua menjadi lemas, dan dia jatuh ke tanah ketika dia mendengar kata-kata Tang Yi. Wajah Huo Xihua pucat kuyu, tubuhnya gemetaran, dia ketakutan dan menangis di tanah. Di sisi lain, Sui Hongda dan kaisar lainnya yang terluka, mereka mendengar kata-kata Tang Yi, dan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak berharap bahwa bocah yang hanya berusia 15 atau 16 tahun, dia sangat kejam, dia ingin membunuh mereka semua. Untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang Sifu dan 26 keluarga pemurnian, apakah bocah itu tidak memiliki pemikiran membunuh? Mendengar instruksi Tang Yi, Yan membeku sesaat, lalu saling memandang dengan Li Sue dan yang lainnya. Setelah beberapa saat mereka menunjukkan pandangan tegas, berbalik, dan perlahan berjalan menuju Huo Xihua dan yang lainnya. Tampaknya, mereka akan melaksanakan perintah Tang Yi. Para penonton melihat bahwa 4 murid penjaga akan mulai membunuh, mereka buru-buru menjauh, agar tidak terpengaruh oleh ikan kolam. Melihat bagian belakang bocah itu berkeliaran, semua orang tidak bisa tidak mengatakan, betapa kejamnya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku, tidak. Huo Xihua berteriak histeris, sangat putus asa, dia tidak ingin mati, dia ingin bertahan hidup, tetapi ketika 4 murid batin mendekat, dia merasa bahwa napas kematian juga datang langkah demi langkah. Huo Xihua ingin melarikan diri, tetapi kakinya lumpuh dan dia tidak bisa lari sama sekali. Kamu akan membunuh kami. Aku orang Sifu. Jika kamu membunuhku, kalian akan menjadi musuh Sifu. Bahkan jika kamu bisa pergi dari kota ini, selama kamu masih di wilayah barat, kamu tidak bisa lepas dari kejaran Sifu kami. Sui Hongda melihat bahwa pihak lain akan memulai, dan dia mencoba mengancam. Aku anggota keluarga Liu di kota Jingqi. Jika kau membunuhku, keluarga Liu tidak akan membiarkanmu pergi. Aku dari keluarga Feng, jika membunuhku, keluarga Feng kami pasti tidak akan tinggal diam. Aku keluarga Wu. Kaisar perang yang tersisa juga mengancam. Jangan lakukan pekerjaan sia-sia, karena putra kita mengatakan dia akan membunuhmu, lalu kami harus membunuh, dari keluarga mana kamu berasal, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Yan berkata dengan dingin. Wus. 2 kilatan perak menyala, Huo Wu dan Huo Liu jatuh ke tanah, mati di tempat, dan bahkan tidak sempat berteriak. Li Sue juga mulai bergerak. Wos. Dengan tebasan pedang, Huo Xihua yang meraung di tanah, suaranya berhenti tiba-tiba, dan kepalanya terlempar ke samping. Benar-benar terbunuh. Melihat bahwa keempat murid penjaga itu sangat menentukan, Sui Hongda buru-buru bangkit, dan mencoba kabur. Namun, begitu dia mulai bergegas, muncul tembakan jarum es dari belakangnya. Puff! Jarum es dengan momentum yang ganas, menembak lurus dari belakang kepala Sui Hongda, akhirnya dia jatuh dan menjadi balok es. Kaisar perang yang tersisa sudah terluka parah. Dan akhirnya mereka dibantai abis oleh Yan dan Lai Sue. Entah itu tebasan pedang atau ribuan jarum es. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Ketika Yan dan Lai Sue kembali ke Tang Yi, Tang Yi bertanya dengan santai. Sudahkah diselesaikan? Iya, Tuan Muda, semuanya sudah selesai. Yan dan Lai Sue menjawab. Bagus. Tang Yi mengangguk. Pada saat ini, Cheng Xiuming dari samping berkata, Tuan Muda, bukankah akan menjadi masalah jika membunuh dengan cara ini? Tak apa, tidak ada yang salah dengan menyinggung cabang Jingqi Cheng dan orang-orang dari 26 keluarga, dan kita hanya perlu menyinggungnya sampai akhir, jadi mungkin kita bisa mengetahui apa yang begitu berantakan di cabang Jingqi Cheng. Tang Yi berkata dengan ringan. Tapi, Cheng Xiuming ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tang Yi memotongnya.
Ngomong-ngomong, ingat kamu mengatakan bahwa ada Tian Wutai di sini. Kami pertama-tama memeriksa toko-toko Sifu dan kemudian pergi ke Tian Wutai untuk melihatnya. Kami mengikuti instruksi tuannya, kata Cheng Xiuming tak berdaya. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka tidak punya hak untuk berbicara. Dengan cara ini, setelah membunuh orang-orang dari tim penegak hukum, sekelompok orang ini berkeliaran di pasar Tianya seperti orang yang tidak masuk akal, dan mereka pergi untuk memeriksa beberapa toko lain di Sifu. Di tengah kota Jingqi, aula konferensi cabang Sifu. Saat ini di aula, ada sejumlah tokoh, termasuk dua lelaki tua pucat, dan sekelompok orang setengah baya yang terlihat sangat kuat. Orang-orang ini adalah kepala cabang Sifu dan 26 keluarga kota Jingqi. Mendengar bahwa suatu peristiwa besar terjadi di pasar Jalan Tianya, para kepala dari 26 keluarga bergegas ke ruang pertemuan cabang Sifu. Di antara dua orang tua berkulit putih, salah satunya adalah kepala cabang Sifu Jingqi Cheng, bernama Lu Ziming, dan kekuatannya mungkin mencapai sekitar Zonzong 2 bintang. Tetua lainnya adalah keluarga Huo, bernama Huo Xingchao, ayah dari keluarga Huo saat ini, yang telah bersembunyi di balik layar, dan kekuatannya Zonzong 1 bintang. Kedua lelaki tua dengan kekuatan besar hanya bisa berdiri di pinggir, sementara yang memimpin adalah lelaki setengah baya berjubah hitam. Sepertinya status pria parubaya ini sangat tinggi, semua orang tampaknya sedikit takut pada pria parubaya berjubah hitam ini. Selain itu, napas pria parubaya berjubah hitam tampaknya lebih kuat daripada napas dua pria tua Lu Ziming dan Huo Xingchao. Aku memanggilmu masuk, kamu harus tahu tentang apa itu kan? Aku akan bertanya padamu, apakah penjaga bocah itu sangat kuat? Pada saat ini, pria parubaya berjubah hitam bertanya dengan bermartabat. Dikatakan bahwa Huo Xingchao, lelaki tua dari keluarga Huo, pertama kali terlihat jelek dan dipenuhi dengan rasa marah. Pemimpin distrik Kikyu, penjaga anak muda itu memang sangat kuat. Mereka semua telah membunuh penegak hukum, dan cucu-cucu saya juga telah dibunuh oleh mereka. Jika penguasa distrik tidak memanggil kami, mungkin saya akan pergi ke pasar Jalan Tianya untuk menemukan mereka untuk menyelesaikan tagihan. Lu Ziming, kepala cabang kota Jingqi, juga berkata, Tuan distrik, saya baru saja mendengar laporan dari bawahan saya. Memang, seperti kata Huo Xingchao, orang-orang itu sangat kuat. Meskipun mereka hanya memiliki tingkat kaisar perang, mereka bukan kaisar perang biasa. Tim penegak hukum bukan lawan mereka sama sekali. Keterampilan bela diri yang mereka gunakan dan kekuatan tempur yang mereka miliki beberapa kali lipat dari kaisar perang biasa. Kekuatan pertempuran mereka hampir dapat mencapai tingkat kaisar perang top. Tampaknya latar belakangnya luar biasa. Ini benar-benar luar biasa, dan itulah sebabnya aku mengumpulkan kalian. Di kota, sebenarnya kedatangan tamu, orang yang begitu kuat, dan sebenarnya mereka tidak takut akan ancaman Gedung Barat dan 26 keluarga. Ini agak aneh. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata. Aneh. Lu Ziming bingung. Pria parubaya berjubah hitam tidak menjawab kata-kata Lu Ziming, tetapi berkata lagi. Dikatakan bahwa setelah sekelompok orang itu membunuh, mereka tidak melarikan diri, tetapi terus berjalan-jalan di pasar Jalan Tianya kan. Ya, beberapa anak buah saya melihat bahwa mereka masih berjalan-jalan di pasar Tianya, dan mereka terlihat tanpa rasa takut, seolah-olah tidak ada sesuatu yang salah. Setelah mendengar kata-kata itu, Lu Ziming di samping akhirnya mengerti mengapa pria parubaya berjubah hitam mengatakan itu aneh. Kelompok pejalan kaki ini tidak hanya membunuh keluarga Huo, tetapi juga membunuh tim penegak hukum gabungan di pasar Tianya, mereka melakukan kejahatan keji, dan pada saat yang sama memprovokasi Sifu dan 26 keluarga, dan sekarang mereka masih berani berada di pasar Tianya dengan santai, terlihat bahwa mereka tampaknya tidak takut pada Sifu dan 26 keluarga pemurnian. Di wilayah barat,
kekuatan apa yang tidak takut pada Sifu? Jadi, hal ini terlihat sangat aneh. Pria parubaya berjubah hitam mungkin melihat ini sebelum mengatakan itu. Wajah Huo Xingqiao masih sangat gelap, tidak peduli apakah dia aneh atau tidak, dia memiliki amarah yang mengamuk di hatinya saat ini, menunggu membalas akun. Cucu lelaki itu terbunuh, tetapi Huo Xingqiao tidak bisa membalas dendamnya. Bisakah dia tidak marah? Tentu saja, bahkan jika dia ingin balas dendam, dia tidak akan berani melanggar perintah pria parubaya berjubah hitam. Karena itu, pada saat ini, dia hanya bisa menahan amarah, berdiri di tempat yang sama menunggu instruksi dari pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya berjubah hitam memikirkannya dan memandang Huo Xingqiao dan bertanya, Huo Xingqiao, apakah Anda ingin membalaskan dendam cucu Anda? Iya, penguasa distrik, satu-satunya penerus keluarga Huo kami, sekarang telah dibunuh oleh seseorang. Kebencian ini harus dilaporkan, Huo Xingqiao berkata dengan getir. Oke, kalau begitu kamu dan Lu Ziming akan membawa tim untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, pihak lain membunuh cucumu dan tim penegak hukum gabungan. Sangat tepat bagi kalian berdua untuk maju bersama. Jika kamu bisa, tangkap mereka hidup-hidup, saya ingin bertanya tentang asal-usul mereka. Kata pria parubaya berjubah hitam. Baik. Setelah mendengar ini, Huo Xingqiao dan Lu Ziming merespons satu demi satu, dan kemudian meninggalkan ruang pertemuan dengan 26 anggota keluarga. Dan setelah semua orang pergi, hanya pria setengah baya berjubah hitam yang tersisa di ruang pertemuan. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas, dan orang lain berjubah hitam muncul di ruang pertemuan. Pada saat ini, dua pria berjubah hitam muncul di ruang pertemuan, dan dua pria berjubah hitam ini terlihat sangat mirip, tampak seperti kembar. King Sui, apa pendapatmu tentang masalah ini? Ketika seorang pria berjubah hitam muncul, pria parubaya berjubah hitam yang duduk sebelumnya bertanya. Dikenal sebagai King Sui, pria berjubah hitam mendengar kata-kata itu, berpikir sebentar, dan berkata, mungkinkah utusan Sifu muncul, jadi kirim seseorang untuk menguji air. Mungkin, aku juga takut dengan ini sekarang. Pria parubaya berjubah hitam mengangguk dan berkata, kita harus hati-hati. Jika kita diketahui Sifu, maka bisnis kita selama beberapa tahun akan hancur. Karena itu, mengapa saya memanggil orang-orang ini sebelumnya? Biarkan mereka yang bertindak. Itu. Tanya King Sui ragu-ragu. Tentu saja, bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi sendiri, jika mulut mana yang murah, menyodok kami, maka semuanya sudah berakhir, jadi aku ingin kamu mengikuti dalam gelap, bagaimana melakukannya secara khusus, aku pikir kamu harus mengerti. Jubah hitam pria parubaya itu berkata. Yah, saya mengerti. King Sui mengangguk. Baiklah, kalau begitu, ingatlah, jika ada sesuatu yang salah, segera mundur, kami lebih suka meninggalkan bisnis lama ini, dan kami tidak dapat mengekspos identitas kami, kalau tidak konsekuensinya akan menjadi bencana, kita harus tahu bahwa selain gedung barat, di dalam 4 domain, ada kehidupan yang lebih menakutkan. Pria parubaya berjubah hitam berkata. Tenang, aku tahu beratnya, lalu aku akan pergi. Kata King Sui, lalu sosoknya berkedip dan menghilang dari tempatnya. Setelah King Sui pergi, pria parubaya berjubah hitam berdiri di tengah aula pertemuan dan memandangi langit di kejauhan, dan bergumam, bocah laki-laki. Apakah utusan Sifu, karakter seperti itu? Di sisi lain, di pasar Tianya, Tang Yi dan yang lainnya melihat toko-toko di pasar Tianya, dan pada dasarnya dia mulai memahami situasi toko-toko Sifu. Ada total 5 toko milik Sifu, harga barang-barang di dalam sangat mahal. Harga itu lebih dari 2 kali lipat dari toko-toko lain. Bagaimana orang lain dapat menerima harga setinggi itu? Tidak mengherankan jika bisnisnya menurun, dan tidak aneh jika keuntungannya turun tajam.
Diperkirakan bahwa alasan penurunan bisnis dalam beberapa tahun terakhir karena alasan barang-barang di toko Sifu dijual terlalu mahal. Adapun mengapa harganya mahal, ini harus diselidiki oleh Tang Yi. Namun, Tang Yi merasa bahwa alasan tingginya harga barang ini, dalam waktu dekat akan ada seseorang datang untuk memberitahunya. Saya tidak tahu mengapa, Tang Yi memiliki perasaan ini. Ayo pergi ke Tian Wutai. Setelah melihat toko Sifu, Tang Yi memesan. Setelah keluhan Cheng Xiuming, Tang Yi juga mungkin tahu di mana Tian Wutai berada. Tian Wutai sebenarnya adalah tempat para master tempa melakukan uji tempa perbandingan. Seringkali, Sifu dan 26 keluarga akan mengadakan kompetisi penempaan di Tian Wutai, untuk menarik master penempaan yang sangat baik untuk bergabung. Master penempaan pemenang tidak hanya akan menerima hadiah 10 juta lingjing, tetapi juga mendapatkan perhatian Gedung Barat dan 26 keluarga. Membuat Rumah Barat dan 26 keluarga penyulingan membuang cabang zaitun. Jika Anda bisa memasuki Istana Barat atau salah satu dari 26 keluarga pemurnian, seekor burung pipit menjadi burung phoenix, dan terbang ke Huang Tengda sekaligus. Imbalan yang begitu murah hati dan perlakuan yang begitu murah hati segera menarik sejumlah besar bakat penempaan untuk berkumpul, dan semua orang ingin menunjukkan bakat mereka di Tian Wutai dan menunjukkan keterampilan unik mereka untuk menarik perhatian Sifu dan 26 keluarga. Aturan kompetisi juga sangat sederhana. Bawalah materi Anda sendiri, tempa item yang ingin Anda tempa di tempat, dan kemudian tampilkan di platform Tianwu, dan menunggu keputusan. Batas waktu total 7 hari, dan semua item yang dipalsukan di Tianwu, setelah 7 hari, akan ada master penempaan tingkat master dari Sifu dan 26 keluarga yang akan datang untuk menghakimi. Pada saat itu, item tingkat tertinggi dan kualitas terbaik yang ditampilkan di halaman Tianwu dan akan di tampilan paling depan. Kebetulan, pada hari ketika Tang Yi datang ke pasar Tianya, dia kebetulan berada dalam kompetisi penempaan, dan itu terjadi pada hari terakhir. Jika Tang Yi pergi untuk berpartisipasi sekarang, selama dia memalsukan item dalam sehari, dia bisa berpartisipasi dan segera bisa dinilai. Chapter 533. Tentu saja, Tang Yi tidak tertarik dengan imbalan murah hati itu. Lagi pula, Tang Yi adalah seorang pria dari Istana Barat, kekuatan apalagi yang dia ingin bergabung, dan batu kristal, benar-benar tidak berguna untuknya. Alasan mengapa Tang Yi ingin pergi ke Tian Wutai dikarenakan dalam sistem, Tang Yi memiliki keterampilan penempaan dan telah mencapai tingkat master, jadi dia ingin mengujinya. Dan sebelumnya, Tang Yi juga berjanji untuk menempa kalung untuk Mu Xianling. Jadi setelah dia tahu bahwa Tian Wutai adalah tempat spesial yang digunakan untuk menempa, dia ingin menempa kalung Mu Xianling melalui Tian Wutai. Oleh karena itu, Tang Yi dan rombongannya berjalan menuju Tian Wutai dan tidak lama kemudian, rombongan itu tiba di Tian Wutai. Tian Wutai setara dengan cincin besar yang terbuat dari bahan khusus, cincin itu lebih dari 1 meter dari tanah. Garisnya dilapisi 10 kompor besar, beberapa alat yang tersebar digantung di samping kompor pada rangka besi. Seluruh Tian Wutai hanya memiliki 10 tungku besar dan kerangka besi dengan peralatan yang tergantung di sampingnya. Hal yang paling penting untuk Tian Wutai adalah 10 tungku ini. Selain meja Tian Wutai, 3 meter dari sana, ada pagar besi, ini untuk mencegah orang lain naik panggung untuk mengganggu penempaan. Tetapi disediakan kursi untuk penonton di sekitar. Seluruh instalasi Tian Wutai seperti sebuah kolosseum, dikelilingi oleh auditorium, dan di tengah adalah sebuah cincin untuk pertunjukan. Hanya saja itu bukan pertarungan binatang buas, tapi persaingan penempaan. Tang Yi dan rombongannya datang ke Tian Wutai dan memasuki auditorium melalui lorong Tian Wutai. Kemudian mereka melihat para penonton di sekitar Tian Wutai. Pada saat ini, mereka sudah penuh dengan orang yang lalu lalang. Dan di samping 2 tungku di cincin Tian Wutai, 2 saudara lelaki muda yang tampan sedang menempa.
Kedua saudara lelaki tampan ini, satu dengan kulit tipis dan daging empuk, kepala putih, dan yang satu memiliki tubuh berotot, kulitnya gelap, keduanya membentuk kontras yang hebat. Tentu saja, ada perbedaan besar antara hal-hal yang mereka palsukan. Saudara laki-laki berotot itu sangat kuat. Tampak tingkatnya juga sangat tinggi, dan kekuatannya sangat baik. Dia juga dapat menyingkirkan palu besi sebesar semangka. Palu besar semangka ada di tangannya, yang dapat membuat lengkungan, sangat indah, sangat menyenangkan, dan suara palu besar yang jatuh pada templat juga sangat jelas dan menyenangkan, membuat orang mendengarkan dan menikmati. Kekuatan seperti itu, gerakan seperti itu, jika itu orang yang tidak memahami, mereka akan berpikir bahwa saudara lelaki berotot ini adalah bengkel yang sangat hebat. Adik kecil berotot ini tampaknya menempa pedang panjang. Templat yang dipegangnya adalah templat untuk pedang panjang. Namun, palu besarnya telah disapu untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada bentuk pedang panjang dalam templat itu. Masih sepotong jerawat besi, tidak peduli seberapa kuat dia, berapa banyak jenis pola yang bisa dia dapatkan dari palu, dia tidak bisa membuat jerawat tidak terlihat, seperti pedang. Jelas, adik berotot ini harus menjadi pemula, tidak mahir dalam menempa. Di sisi lain, pria muda dengan kulit halus dan daging empuk jauh lebih baik. Di tangannya, prototipe senjata telah muncul, yang merupakan belati, dan belati ini hampir berhasil dibentuk. Tapi, adik laki-laki kurus dan lembut itu berkeringat saat ini, dan keringatnya basah kuyup di pangkuannya. Dia memegang palu kecil di tangannya, yang setidaknya lebih kecil dari palu saudara berotot itu. Namun beberapa nomor, bahkan jika jumlahnya lebih kecil, tangan saudara lelaki yang memiliki kulit yang lembut memegang palu kecil bergetar, palu itu mengenai templat sekali lagi, itu terlihat sangat tidak berdaya. Jelas, setelah penempaan yang lama, dia kelelahan dan hampir tidak bisa menggunakan palu. Tampaknya jika dia ingin menyelesaikan penempaan, itu tidak mungkin dalam sehari. Dua orang, satu kuat dan satu terampil, tetapi sayangnya, mereka tidak benar dalam menempa senjata, dan kekuatan mereka paling banyak adalah penempa magang. Pada awalnya, penonton yang duduk di auditorium melihat kedua bocah di atas panggung menempa, mereka awalnya penuh semangat dan ingin menonton mereka berdua menempa. Namun, setelah melihat mereka di tingkat ini, minat mereka tiba-tiba berkurang, dan mereka semua mulai mengalihkan perhatian. Setelah mengobrol sebentar, tidak ada yang memperhatikan kedua saudara di atas panggung. Hei, kedua bocah itu berani naik ke panggung di level ini, yang benar-benar memalukan. Level mereka tidak bisa mengimbangi anak-anak kecil kita. Jangan bicarakan hal itu adalah baik untuk memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung. Lagi pula, mereka tampil atau tidak, hasil dari waktu ini telah diumumkan. Iya, benar, Master Hao memalsukan sepotong perhiasan kelas menengah kelas atas, dan itu juga yang terbaik di kelas atas kelas menengah, hampir mencapai tingkat kelas atas. Yah, level ini benar-benar tak tertandingi. Sayang sekali bahwa Master Fang, dia juga memalsukan baju besi bawah tanah. Jika dia tidak bertemu Master Hao, mungkin pemenang tahun ini Master Fang. Mungkin, Tuan Fang harus datang lagi lain kali, sehingga dia tidak akan bertemu dengan Tuan Hao dan akhirnya dia menjadi pemenang. Lihatlah semua orang, karya Master Hao dan Master Fang semuanya dipajang di rak pajangan. Sungguh sebuah mahakarya yang indah, perhiasan kalung Master Hao sangat luar biasa, rangkaian rantai perak, yang diukir dengan kristal aliran salju yang luar biasa. Liontin yang dihasilkan sangat indah. Perisai perak yang ditempa oleh Master Fang juga luar biasa di bawah sinar matahari. Prasasti yang mempesona dan pola yang menyenangkan benar-benar memabukkan. Hari ini adalah hari terakhir dari kompetisi penempaan ini. Tuan Hao dan Tuan Fang duduk di sana menunggu hasilnya. Menilai dari situasi saat ini, Tuan Hao lebih baik,
Tetapi Anda semua hanya menebak, Tuan Fang akankah dia tidak puas lalu menempa lagi? Tampaknya peraturan tidak mengatakan bahwa Anda tidak bisa menempa 2 kali. Saya pikir itu sangat mungkin, Master Fang ini biasanya bukan master yang mudah menyerah. Pada saat ini, jelas bahwa peralatan yang dia tempa tidak sebagus yang lain. Mungkin dia akan menempa lagi, saya kira tidak akan butuh waktu lama untuk Master Fang ini membuat yang baru. Chapter 534. Ini tidak perlu. Bagaimana bisa begitu sewenang-menang? Bagaimana kalau menempa kedua kalinya di atas panggung? Jika levelnya terbatas dan kekuatannya terbatas, tidak ada gunanya naik ke panggung berkali-kali. Tidak bisakah dia menang melawan Master Hao? Kurasa Tuan Fang masih bisa. Aku tidak berpikir itu bisa, bagaimanapun, level Master Hao sedikit lebih baik. Aku pikir itu bisa. Saya rasa tidak. Banyak penonton yang berdebat tentang pemenang kali ini. Pada saat ini Tang Yi dan rombongannya baru saja menemukan tempat untuk duduk, dan mereka mendengar beberapa percakapan dari penonton. Setelah mendengarkan percakapan ini, Tang Yi melihat ke satu arah, dan tiba-tiba melihat sebuah lemari kaca kristal berdiri di arah itu. Beberapa item dipajang di stand, dan 2 bagian teratas adalah kalung dan perisai perak. Kedua barang ini sangat halus dan tampaknya pengerjaannya baik, dan harus berasal dari tulisan tangan master. Ditempatkan dalam posisi yang sangat mencolok, dan itu harus merupakan karya Master Hao dan Master Fang yang dikatakan oleh penonton. Tang Yi sedikit memalingkan kepalanya, dan melihat bahwa tidak jauh dari stand, ada 2 orang duduk di kursi tunggu peserta. Mereka berkeliaran dengan santai, dan beberapa murid yang terlihat seperti murid penempa, dan mereka terlihat sangat bangga. Kedua orang ini harus menjadi apa yang dikatakan Master Hao dan Master Fang. Tang Yi hanya meliriknya, dan kemudian melihat ke belakang. Dan pada saat ini, saudara lelaki berotot di atas ring menjatuhkan palu besar itu dan berkata dengan frustrasi. Aku menyerah. Segera, dia turun dari ring. Selain itu, kepala Sifu dan 26 keluarga datang untuk membersihkan dan mengembalikan tungku ke keadaan semula. Di sisi lain, melihat adik laki-laki dari berotot menyerah, adik lelaki dengan berkulit halus itu juga menghela napas, dia juga memilih untuk menyerah, dan pergi dari ring. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan lagi, dengan tidak berdaya, akhirnya dia memilih untuk menyerah. Para penonton juga memahami hal ini, ketika mereka menyerah, hanya sedikit orang yang mengejek mereka. Lagi pula, orang-orang dengan mata yang cerdas dapat melihatnya secara sekilas. Mereka hanya pemula, bukan pandai besi. Itu juga menunjukkan bahwa mereka memiliki keberanian seperti itu, yang layak untuk diapresiasi. Setelah 2 adik lelaki dengan gaya berbeda turun, cincin itu kosong saat ini. Pada saat ini, di tepi stan, salah satu orang setengah baya yang duduk di kursi peserta, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, saya, Fang Qingtian ingin menantang lagi. Wow! Mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba ada keributan di antara penonton. Aku sudah mengatakannya, aku mengatakan bahwa Tuan Fang akan terus menantang. Aku tahu bahwa Master Fang lebih baik dalam memulihkan dan meremajakan. Hari ini dia harus menempa lagi. Dengan temperamen Tuan Fang, bagaimana mungkin begitu mudah untuk menyerah? Ada pertunjukan yang bagus sekarang. Aku baru saja melihat 2 penempa amatir, melihat mereka berdua, membuat saya tertidur. Itu benar-benar membosankan. Sekarang akhirnya sang master membuat gerakan, itu membuatku bersemangat, dan aku menantikannya. Bisakah aku melihat teknologi penempaan sang master yang indah lagi? Melihat penempaan pemula hanyalah semacam siksaan. Melihat penempaan master adalah seni yang tidak terlukiskan. Aku tidak tahu apakah Master Fang memiliki kepercayaan diri untuk menempa peralatan yang lebih baik kali ini, bisakah dia memenangkan putaran ini? Apakah Anda pikir seorang Master Fang itu lemah ketika Anda mengatakan lemah?
Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa level Master Fang sedikit lebih rendah daripada Master Hao? Sekarang Master Hao dapat memalsukan peralatan kelas menengah, apakah dia bukan ahli menempa? Hasil sebelumnya Master Fang kalah dalam kualitas, maka Master Hao memang master penempaan sejati. Pada tingkat ini, Master Fang masih di bawahnya. Sulit untuk mengatakan itu terlalu dini, lagi pula Master Fang telah menempa lagi kali ini. Jangan lupa, penempaan kadang-kadang tidak hanya tergantung pada level, tetapi juga pada keberuntungan dan persiapan. Itu benar, jika Tuan Fang sepenuhnya siap, ditempa dengan bahan kelas atas, ditambah sedikit keberuntungan, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Tuan Hao. Aku pikir itu tidak mungkin. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Setelah penonton mendengar Tuan Fang akan mencoba lagi, banyak diskusi dan berdebat. Mata semua orang tertarik oleh Tuan Fang. Pada saat ini, orang-orang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berpikir bahwa bahkan jika Tuan Fang menempa lagi, barang palsu tidak akan mengalahkan Tuan Hao, sedangkan pihak lain berpikir bahwa akan ada keajaiban, dan Tuan Fang dapat memenangkan Tuan Hao. Singkatnya, kedua pihak menyatakan pendapat mereka dan membahasnya dengan sengit. Orang yang bertanggung jawab atas nama Tian Wutai bermarga Wu, yang bernama Wu Siking, berasal dari Sifu, dan juga seorang master penempaan tingkat master, dia dari latar belakang penempaan, orang lain memanggilnya Master Wu. Tuan Fang melihat Tuan Wu di Tian Wutai tertegun ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia tidak menanggapi untuk sementara waktu. Kemudian dia bertanya lagi. Tuan Wu, saya Feng Qingtian ingin menantang lagi, bisakah itu? Wuxi mendengar kata-kata itu dengan ringan, lalu segera pulih, dan berkata sambil tersenyum. Secara alami itu bisa, dan baik-baik saja, Tuan Fang datanglah ke atas panggung. Setelah itu, Wuxi dengan mudah mengundang Tuan Fang ke atas panggung. Setelah Tuan Fang memilih kompor, dia mulai mempersiapkan penempaan. Pada saat ini, Tang Yi melirik Tuan Fang, dan kemudian memikirkan tujuan dari perjalanan ke Tian Wutai ini. Dia menoleh dan bertanya pada Mu Xianling. Xiao Lingling, kamu punya anting-anting. Kecuali anting-anting, kamu suka aksesori yang seperti apa? Aku. Mu Xianling tidak tahu mengapa Tang Yi mengajukan pertanyaan ini setelah beberapa saat terkejut, dia menjawab dengan santai. Saya ingin kalung, dan kalung ini, berwarna merah. Oh. Tang Yi menatap Mu Xianling sedikit terkejut. Awalnya, dia ingin membelikan Mu Xianling, tetapi karena alasan Tuan Huo, dia tidak jadi membelinya. Tang Yi berpikir Mu Xianling benar-benar tidak menyukainya, jadi dia tidak peduli. Tetapi pada saat ini, Tang Yi tidak berharap, ternyata Mu Xianling hanya berpura-pura, dia tak ingin membuat diriku malu. Memikirkan hal ini, Tang Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah, dan segera ingin mengkompensasi Mu Xianling. Berpikir sebentar, Tang Yi berkata. Lalu, aku akan membuat kalung seperti itu untukmu. Membuatkan untukku. Mu Xianling terkejut lagi. Iya, saya tidak pernah memalsukan apapun. Sekarang, ini adalah pertama kalinya, dan menempa kalung untuk orang lain. Ini juga pertama kalinya. Anda harus merasa terhormat, Gurou Tang Yi. Terima kasih, Tang Yi, aku merasa sangat terhormat. Tang Yi awalnya berkata dengan lelucon, tetapi Mu Xianling mendengarkannya dan hatinya menjadi sangat manis, dia menjadi sangat bahagia. Ini pertama kalinya Tang Yi menempa, dan itu khusus untuk dirinya. Memikirkan itu senyum Mu Xianling menjadi lebih manis. Chapter 535. Oke, kalau begitu aku pergi. Setelah berkata, Tang Yi meninggalkan auditorium dan pergi ke ring untuk berpartisipasi dalam kompetisi penempaan. Sementara Tang Yi baru saja pergi, Cheng Xiuming berbisik kepada Mu Xianling. Saudari Xianling, utusan khusus Tang Yi masih seorang penempa.
Sejauh yang saya tahu, sebelum menjadi utusan khusus, dia adalah seorang murid istana luar, dan itu masih jurusan kekuatan mental. Sejak kapan dia belajar menempa? Utusan khusus itu sangat muda sehingga dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Seharusnya tidak ada waktu untuk belajar menempa. Bagaimana dia bisa menempa juga? Ngomong-ngomong, aku tidak percaya bahwa utusan khusus memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi juga mahir dalam menempa. Ini terlalu konyol. Bagaimana ada seseorang yang bisa dalam segala hal? Selain itu, Luyan, Li Sue dan yang lainnya juga menatap dengan penasaran dan sedikit curiga. Mu Xianling mendengar kata-kata itu, berpikir sebentar, dan menjawab. Saya juga tidak tahu. Di kota Feng Yue, Tang Yi tidak menunjukkan bakatnya dalam menempa. Saya telah mengikutinya begitu lama, dan saya belum melihatnya menempa. Jadi saya tidak tahu kapan dia belajar menempa. Setelah jeda, Mu Xianling tiba-tiba tersenyum, dan wajahnya penuh percaya diri. Namun, Tang Yi adalah orang yang sering menciptakan mukjizat. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan. Karena dia berkata dia ingin menempa, maka dia harus memiliki kemampuan untuk menempa. Saya percaya bahwa dia pasti dapat memalsukan kalung yang sempurna untuk saya. Tentu saja, bahkan jika itu tidak sempurna, selama itu ditempa oleh tangannya, maka saya akan menyimpannya sebagai harta. Aduh. Mendengar itu, semua orang dalam kelompok menggosok dahi mereka. Entah kenapa, mereka diberi makan makanan anjing lain. Pertunjukan cinta ini, begitu tanpa pikiran. Murid-murid di rumah batin juga mulai meragukan kehidupan, mereka mulai berpikir apakah akan menemukan pasangan, sambil berlatih, dan berbagi kebahagiaan. Semua orang di rumah bagian dalam melihat bahwa Mu Xianling begitu percaya diri pada Tang Yi, sehingga tampak Tang Yi adalah segalanya bagi Mu Xianling. Akhirnya mereka menggelengkan kepala dan bergumam. Gadis kecil yang jatuh hati, benar-benar tidak punya pikiran, bahkan jika Tang Yi berkata, itu harum, diperkirakan Mu Xianling juga akan merasa benar-benar harum. Itu belum dipalsukan, seolah-olah Tang Yi harus mampu melakukannya, yang membuat para murid di pengadilan dalam sangat tidak yakin. Murid-murid di rumah dalam mengakui bahwa kekuatan Tang Yi sangat kuat, dan mereka semua bukan lawan Tang Yi, tetapi penempaan dan kekuatan adalah hal yang sama sekali berbeda. Kekuatan yang kuat tidak berarti bahwa mereka bisa menempa. Bagaimanapun, para murid dari pemerintahan dalam merasa bahwa Tang Yi memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga penempaan tidak akan berhasil. Tentu saja, para murid Neifu juga sepenuhnya memahami kepercayaan diri buta dan penyembahan buta Mu Xianling. Setelah semua, para murid Neifu juga sangat kagum dan terpesona oleh Tang Yi, sang utusan termuda. Tang Yi masih sangat muda, sangat kuat, dan telah dihargai oleh Sifu. Ini dapat digambarkan sebagai masa depan yang menjanjikan. Siapa yang tidak suka kejeniusan seperti itu? Gadis mana yang tidak terobsesi dengannya? Jika dia disukai, bukankah itu bisa membuatnya terbang dan menjadi phoenix? Sejujurnya, dua murid perempuan di Luyan dan Li Sue juga sangat iri pada Mu Xianling. Mu Xianling bisa sangat dekat dengan Tang Yi dan dapat dihargai oleh Tang Yi, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terlalu rendah. Jika mereka berdua benar-benar bersama di masa depan, diperkirakan bahwa Mu Xianling akan benar-benar menjadi burung phoenix yang indah dan tak tertandingi. Oleh karena itu, semua orang dapat memahami kepercayaan diri Mu Xianling yang buta. Di sisi lain, Tang Yi perlahan berjalan menuju ring penempaan. Melihat Tang Yi perlahan berjalan menuju ring penempaan, dan terlihat dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi penempaan, suara keras tiba-tiba terdengar di antara para penonton, dan ada banyak diskusi. Apa yang terjadi dengan bocah itu? Dia ada di atas ring, apakah dia ingin memalsukan juga? Tidak masalah jika kamu ingin memalsukan ini,
tetapi saat ini tidak baik untuk naik ke atas panggung, dia tidak terlalu memahami aturannya. Iya, Tuan Fang baru saja berkuasa tak lama setelah itu, dan kemudian dia juga mengikuti naik panggung. Status dan kekuatan keduanya tidak sama. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan panggung yang sama? Ini tidak menghormati para pendahulu. Ini bukan hanya masalah rasa tidak hormat, terutama karena remaja itu terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Apa kekuatan dan keterampilan menempa seorang remaja berusia 15 atau 6 tahun? Aku takut aku bahkan tidak bisa mengangkat palu. Dia berani di panggung yang sama dengan Tuan Fang. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Fang sedikit kehilangan Tuan Hao. Menurut watak Tuan Fang, dia harus naik dan menempa lagi. Alasan mengapa dia tidak pergi sebelumnya mungkin karena ada dua junior di panggung yang menempa, jadi karena wajahnya, dia tidak naik ke atas panggung. Dia tidak naik ke atas panggung sampai kedua junior itu menyerah. Dengan cara ini, dia tidak akan menjadi gosip dibandingkan dengan para junior, tetapi dia tidak berharap bahwa masih akan ada junior lagi setelah keduanya turun. Junior itu berani naik ke panggung, ini benar-benar tidak masuk akal. Kalau bukan situs Sifu dan 26 keluarga, Laozi harus naik ke atas panggung untuk mengalahkan anak itu. Dia sama sekali tidak mengerti aturan, dan dia berani memalsukan bersama dengan Tuan Fang. Bocah 15 atau 6 tahun, apa yang bisa dia lakukan? Diperkirakan orang muda itu tidak sebagus kedua junior sebelumnya. Saya berharap bahwa Kepala Gedung Barat dan 26 keluarga tidak akan memperbolehkannya untuk menempa di sini. Saya pikir bahwa di masa depan, Sifu dan 26 keluarga harus menambahkan aturan. Mereka yang tidak mencapai tingkat master menempa, tidak boleh naik di atas panggung, agar tidak mempengaruhi penempaan master lainnya. Lihat, wajah Tuan Fang biru, dan jika aku melihatnya, aku harus mengusir bocah itu. Mari kita lihat dan lihat bagaimana orang yang bertanggung jawab atas Tian Wutai menanganinya. Aku tidak percaya mereka akan menyinggung Tuan Fang untuk kepala hantu kecil yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang hadir menyaksikan bahwa Tang Yi masih sangat muda dan ingin menempa di panggung yang sama dengan Tuan Fang, dan mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Semua orang merasa bahwa Tang Yi terlalu percaya diri. Banyak orang mulai memarahi Tang Yi, dan yang lainnya bahkan menunjuk jari ke Tang Yi Guo secara langsung. Namun, Tang Yi tidak memperhatikan orang-orang ini, dan masih pergi ke platform penempaan, dengan santai. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.